Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala serial pelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-7 yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda fi'il. Dan kita akan lanjutkan juga insyaallah setelah itu dengan pembahasan tanda-tanda huruf. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang sedang menyimak secara online pelajaran nahwu ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda fi'il. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mulai memasuki pembahasan tanda-tanda fi'il. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya juga bahwa tanda-tanda fi'il ini terbagi menjadi tanda-tanda khusus dan yang kedua tanda-tanda bersama. Tanda-tanda khusus artinya kita mempelajari apa saja sih tanda atau ciri khusus fi'il madhi, apa saja yang menjadi ciri khusus fi'il mudhari, dan apa saja yang menjadi tanda atau ciri khas untuk fi'il amar. Yang dengan ciri khas itu semua kita dapat memastikan ini adalah fi'il madhi, ini fi'il mudhari, dan ini fi'il amar. Kemudian setelah itu ya, kita membahas satu persatu, mulai dari tanda khusus atau ciri khas fi'il madhi, yang mana ada dua yang menjadi ciri khas fi'il madhi yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ta' fa'il, tak yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku, seperti tu yang maknanya adalah saya, ta maknanya adalah kamu, yakni sebagai pelaku, dan lain sebagai dan seterusnya. Kemudian juga tanda yang kedua adalah ta ta'nits sakinah. Ta menunjukkan kemuannatsan yang melakukan suatu fi'il tersebut, seperti qalat, dia telah berkata. Dia yang dimaksud di sini adalah dia perempuan. Atau namat, dia tidur. Ya. Atau sarat, dia berjalan. Zahabat, dia pergi, dan seterusnya. Ketika kita mendapati ada ta'nis sakinah, yakni tak yang terbuka, ya. Tak yang terbuka, bukan tak yang tertutup. Ya, tak maftuhah, bukan tak marbutah, dan dia sukun, maka sebelumnya itu adalah fi'il madhi, atau yang dimasuki oleh tak tersebut adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, bukan pula fi'il amar. Kemudian kita juga memasuki atau membahas tanda-tanda khusus fi'il mudhari. Ya, di antara tanda khusus fi'il mudhari yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah yang pertama ada sin, ada saufa, ya, sin dan saufa. Dan kita juga sudah menjelaskan perbedaan antara sin dan saufa. Kemudian ciri khas fi'il mudhari yang lainnya adalah dimasuki oleh lam sebagai huruf penjazam dan juga lan sebagai huruf penasab, dan huruf-huruf lainnya yang berfungsi sebagai penasab atau penjazam yang insyaallah akan datang pembahasannya di suatu saat nanti di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Kemudian ciri khas fi'il mudhari yang lain juga adalah huruful mudhara'ah, huruf mudhara'ah yang terkumpul pada kata anaitu atau na'ti atau ataina, ya, yakni rumus untuk mengingat 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Maknanya bahwa setiap fi'il mudhari itu pasti dan harus diawali dengan salah satu dari huruf mudhara'ah dengan 2 syarat yang sudah kita jelaskan.
Yakni huruf mudhara'ah ini tidak menjadi ciri fi'il mudhari' kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, bahwa anaitu atau huruf mudhara'ah yang berada di awal fi'il mudhari' ini adalah harfun zaid, huruf tambahan. Kalau seandainya dia adalah huruf asli, merupakan bagian dari fi'il, maka dia bukan fi'il mudhari', melainkan fi'il madhi. Contohnya akala, dia awali dengan hamzah tapi dia fi'il madhi. Karena hamzah di sini bukan tambahan melainkan asal dari fi'il. Ya, syarat yang kedua, huruf mudhara'ah itu memiliki makna masing-masing. Hamzah itu menunjukkan yang melakukan adalah saya. Nun itu yang menunjukkan bahwa yang sedang melakukan pekerjaan tersebut adalah kita atau kami. Ya. Orang pertama yang lebih daripada satu. Ya. Tak itu menunjukkan kamu satu orang laki-laki atau dia satu orang perempuan. Ya itu menunjukkan dia satu orang laki-laki. Ya. Dan sampai di situ kita mempelajari tentang tanda-tanda fi'il di pertemuan sebelumnya. Maka pertemuan yang ketujuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda fi'il, dan pada hari ini kita akan awali dengan pembahasan tanda-tanda fi'il amar, ya, yaitu fi'il yang ketiga berdasarkan pembagian fi'il kalau ditinjau dari segi masa atau waktu yang mana fi'il tersebut terikat dengan waktu tersebut. Baik, silakan kita lihat halaman 37 dari kitab Al-Ifadah. Qala al-muallif waffaqahu Allah Ta'ala. Penulis menyebutkan al-alamatul khassatu bil amri, tanda-tanda khusus atau ciri khas fi'il amar yang tidak dimiliki oleh fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Ini dimaksud dengan alamat khassah, tanda khusus. Li fi'lil amri alamatun khassatun bihi. Li fi'lil amri alamatun khassatun bihi wa hiya dalalatuhu ala talabin bi lafzihi, yakni bi nafsihi ma'a qabuliya il mukhatabah. Jadi tanda fi'il amar itu disederhanakan oleh penulis wafaqahullahu ta'ala menjadi satu tanda saja. Ciri khas fi'il amar itu hanya satu saja, atau bisa kita katakan dua. Apa itu? Kata penulis, li fi'lil amri alamatun khassatun bihi. Fi'il amar memiliki satu tanda khas saja, satu ciri khas saja. Wahia, yaitu dalalatuhu ala talabin bilafzihi atau binafsihi ma'a qabuliya il mukhatabah, yaitu bahwa fi'il tersebut menunjukkan makna permintaan dengan lafaznya itu sendiri. Dengan lafaznya itu sendiri, artinya tanpa bantuan kata yang lain, tanpa bantuan huruf apapun. Yang penting dengan kata itu sendiri, ya, asal fi'il itu, maka dia menunjukkan permintaan, menunjukkan permohonan, menunjukkan perintah. Ma'a qabuliya il mukhatabah, yakni disertai bahwa fi'il amr ini dia dapat menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah artinya adalah ya yang menunjukkan bahwa perintah tersebut diberikan kepada orang kedua perempuan, ya, yaitu mukhatabah, lawan bicara yang muannas, ya. Contoh, perhatikan contoh di papan tulis.
Afwan. Perhatikan papan tulis. Uktub. Ini dia bentuk fi'il amar. Uktub berasal dari kata kataba yaktubu, menulis. Uktub, tulislah. Baik, mari kita lihat tadi apa kata penulis, bahwa fi'il amar itu hanya memiliki satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, yaitu dengan lafaz ini saja tanpa ada bantuan dari faktor luar, baik itu kata ataupun huruf, ya, maka dia sendiri mengandung makna permintaan atau perintah. Uktub ini adalah permintaan agar lawan bicara atau orang kedua yang diajak bicara menulis, yakni perintah untuk menulis. Uktub disertai lafaz ini dapat menerima ya mukhatabah. Kita bisa mengatakan uktubi. Uktubi. Mana ya mukhatabah? Ya mukhatabah yang ada di akhir. Uktub itu menunjukkan bahwa perintah itu kita arahkan ke muzakkar, ke satu orang lawan bicara yang laki-laki atau muzakkar. Sedangkan untuk memerintah lawan bicara yang muannats, satu orang, maka kita menambahkan ya di depannya. Ya-nya itu sukun. Ya itu disebut sebagai ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Baik. Ini syarat atau afwan, ini ciri khas fi'il amar. Perhatikan tadi, maksud dari penulis ketika dia mengatakan bahwa ciri khas fi'il amar itu adalah bahwa dengan lafaz itu sendiri dia menunjukkan makna perintah. Artinya, perhatikan, litaktub ini juga menunjukkan perintah. Litaktub itu juga menunjukkan perintah. Hendaklah Anda menulis, atau bisa kita katakan tulislah. Tetapi perintah ini bukan karena kata fi'il itu sendiri. Bukan fi'il itu yang menunjukkan perintah, karena fi'ilnya itu adalah taktub. Fi'il mudhari diawali oleh huruf mudhara'ah ta. Tetapi maknanya bukan kamu sedang menulis, maknanya ya perintah. Tulislah kamu. Ya, wahai kamu, tulislah. Tetapi bukan karena lafaz itu sendiri, melainkan karena bantuan atau karena masuknya lam. Masuknya lam yang disebut sebagai lamul amar. Fungsi lam ini adalah untuk menunjukkan permintaan, menunjukkan perintah. Ini yang dimaksud oleh penulis bahwa fi'il amar itu beda. Fi'il amar sekedar kita mengatakan uktub yadullu ala talabin. Dia menunjukkan permintaan atau perintah tanpa harus masuk lam amar. Ya, tanpa harus masuk lam yang menunjukkan perintah. Ya. Dipahami ya? Kemudian contoh yang kedua, ta'allam. Ya, ta'allam seperti pepatah mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, belajarlah. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang lahir langsung berilmu. Ya. Dan orang yang memiliki ilmu itu tidak seperti orang yang jahil. Ya, ta'allam ini perintah untuk siapa? Untuk laki-laki yang menjadi lawan bicara kita. Kalau seandainya dia muannas, maka tambahkan ya mukhatabah, ta'allami. Ta'allami. Jadi ketika dia menerima ya mukhatabah di akhirnya, maka itu merupakan fi'il amar. Ya. Ini satu ciri khas fi'il amar atau dua. Ya, saya katakan dua kenapa? Kalau seandainya kita pisahkan. Yang pertama, yadullu ala talabin. Kata itu sendiri mengandung perintah. Yang kedua, yaqbalu ya al-mukhatabah. Dia menerima ya mukhatabah. Ini dia ciri khas fi'il amar. Lalu penulis mengatakan fa in kana al-fi'lu la yadullu 'ala at-talabi ka kataba yaktubu aw kana yadullu 'ala at-talabi walakinnahu laysa bi nafsihi ka litaktub aw kana yadullu 'ala at-talabi bi nafsihi walakinnahu la yaqbalu ya al-mukhatabah ka sahmah
fala yakunu fi'la amrin. Taib. Maka di sini penulis memberikan contoh perintah-perintah, ya, perintah-perintah yang tidak memenuhi yang tidak memiliki ciri khas fi'il amar tadi. Artinya dia meskipun perintah, dia bukan fi'il amar. Ya, mari kita lihat, fa in kana al-fi'lu la yadullu 'ala at-talab. Kalau seandainya suatu fi'il dia tidak menunjukkan perintah, kata itu tidak mengandung makna perintah atau permintaan. Contohnya kataba. Kataba itu artinya telah menulis, enggak ada perintah di sini. Yaktubu, sedang menulis, enggak ada kata perintah di sini, enggak ada mengandung makna perintah di sini. Ya. Maka dia bukan fi'il amar. Begitu juga au kana yadullu 'ala talab, atau fi'il itu mengandung makna perintah, membawa makna perintah, walakinnahu laysa binafsihi, tapi bukan dengan lafaz itu sendiri, melainkan dengan bantuan yang lain. Contohnya tadi litaktub, ada bantuan lam yang merubah makna mudhari ke perintah, maka dia bukan fi'il amar juga. Au kana yadullu 'ala talabi bi nafsihi, atau mungkin ada fi'il amar, ya, atau perintah dalam bahasa Arab, dia katanya menunjukkan perintah dengan kata itu sendiri, tidak ada bantuan yang lain seperti adanya bantuan lam amar tadi. Tapi dengan kata itu sendiri dia mengandung makna perintah, ya. Walakinnahu la yaqbalu ya al-mukhatabah, tetapi dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Sedangkan ciri khas fil amar itu adalah selain dia mengandung makna perintah, dia disertai dia menerima ya mukhatabah. Kalau dia tidak menerima ya mukhatabah meskipun mengandung makna perintah, maka itu juga bukan fi'il amar. Contohnya apa? Contohnya adalah soh. Ya. Contohnya soh. Begitu juga mah. Soh ini maknanya adalah uskut. Sedangkan mah itu maknanya adalah utruk. Soh, yakni uskut. Soh. Kalau uskut itu fi'il amar. Kenapa? Kita bisa mengatakan uskut, kita bisa katakan uskuti. Kalau yang kita perintah adalah muannas atau mukhatabah. Utruk, ya, yang ditinggalkan, utruki, tinggalkanlah wahai saudari. Tapi kalau kita menggunakan yang dua ini sebagai ganti yang dua ini, soh, tidak bisa kita katakan sohi. Mah, tidak boleh kita mengatakan mahi, karena memang dua perintah ini, meskipun dengan kata ini itu sudah mengandung makna perintah, tetapi tidak bisa ditambahkan di akhirnya ya mukhatabah kalau seandainya kita ingin memerintahkan mukhatabah, yakni lawan bicara yang perempuan. Makanya yang dua ini tidak disebut sebagai fi'il amar. Ya, dia bukan fi'il amar menurut an-nuhah, menurut ahli nahwu, melainkan disebut sebagai isim fi'il amar. Dia isim tetapi mengandung makna perintah. Namanya isim fi'il amar. Kita memerintahkan laki-laki atau memerintahkan perempuan tetap menggunakan ini. Soh, wahai saudaraku. Soh, wahai saudariku. Mah, ya Muhammad. Mah, ya Fatimah. Ya. Jadi ciri khas fi'il amar itu adalah yadullu ala talabin ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Dia menunjukkan makna perintah dengan lafaznya itu sendiri, disertai dia dapat menerima ya mukhatabah. Katakanlah dua syarat. Dua syarat ini harus terpenuhi dua-duanya, ya, sehingga dia bisa disebut sebagai fi'il amar. Taib. Sampai di sini kita telah selesai membahas ciri khas masing-masing dari fi'il. Fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Yang mana kalau kita katakan ciri khas fi'il madhi, maka mudhari dan amar tidak memiliki ciri tersebut. Dan sebaliknya. Sekarang
kita akan membahas pula apa yang menjadi alamatun mushtarakah, yakni alamatun ishtaraka fiha al-fi'lul madi wal mudhari' mathalan, atau ishtaraka fiha al-mudhari' wal amr. Tanda bersama yang misalnya fi'il madi dan mudhari' sama-sama memiliki tanda tersebut, atau mudhari' dan amar keduanya memiliki tanda yang sama. Ini yang disebut sebagai alamat mushtarakah. Ya. Apa tanda-tanda tersebut? Yang pertama adalah qad. Huruf qad. Qad mushtarakatun bainal madi wal mudhari'. Lafaz qad ini itu adalah tanda bersama untuk fi'il madi dan fi'il mudhari'. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ada qad, maka yang datang setelahnya itu imma fi'il madi, imma fi'il mudhari'. Ya, kalau enggak fi'il madi, maka dia fi'il mudhari'. Penentunya adalah kita lihat ciri khas masing-masing. Ya, kita sudah tahu, kalau seandainya yang datang setelah qad diawali oleh huruf mudhara'ah, maka dia adalah fi'il mudhari'. Kalau seandainya yang datang setelah qad, ya, itu misalnya dimasuki oleh ta' fa'il, maka dia adalah fi'il madi. Yang jelas, yang didahului oleh qad, maka dia ada dua kemungkinan, fi'il madi atau fi'il mudhari'. Karena memang qad itu tanda bersama fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fa idza taqaddamat ala kalimah, kata penulis, kalau seandainya qad ini mendahului suatu kata, yakni berada sebelum suatu kata, kanat hadhil kalimatu imma fi'lan madiyan wa imma fi'lan mudhari'an. Maka kata tersebut kalau tidak fi'il madi, maka dia adalah fi'il mudhari'. Ya. Penulis mencontohkan qad, ya, qad yang mendahului fi'il madi. Ya, qad ma'al fi'il madi, misalnya qad safara. Qad safara. Qad safara. Ya. Contoh qad masuk ke fi'il mudhari'. Qad yusafiru. Qad safara. Qad yusafiru. Atau yang ada tanda khas fi'il madinya, misalnya qad safartu, qad safarta, atau qad safarat, ta'nis sakinah. Ya. Qad yusafiru, ada tanda khas fi'il mudhari' di sini, yaitu ya, yang merupakan salah satu dari huruf mudhara'ah. Ya. Taib. Tanda yang kedua, sebelum kita memasuki tanda yang kedua, di sini penulis menjelaskan makna dari qad. Apa sih arti qad? Ya, sebagaimana kemarin ketika kita membahas tentang tanda khas fi'il mudhari', yang salah satunya adalah sin dan saufa, penulis juga membahas tentang makna masing-masing. Sin itu maknanya apa, saufa maknanya apa. Di sini juga penulis menjelaskan makna dari qad. Apalagi qad ini ketika memasuki fi'il madhi memiliki makna yang berbeda dengan qad yang memasuki fi'il mudhari'. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan qad laha ma'al madhi ma'nayan. Ketika qad mendahului suatu kata dan kata itu adalah fi'il madhi, maka ketika itu qad memiliki dua makna. Qad memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-taukid, yang kedua adalah at-taqrib. At-taukid yakni penegasan, ya, untuk menegaskan. Contohnya qad safara, ya, qad safara, yakni
ketika kita mengatakan safara, itu sebenarnya sudah menunjukkan penekanan. Ya, menunjukkan penekanan. Kenapa? Karena waktu safarnya sudah berlalu. Ya. Ketika kita masukkan qad lagi, itu kita semakin menekankan atau semakin menegaskan. Ya. Qad safara, dia benar-benar sudah pergi atau sudah safar. Ya. Penulis mengatakan idza kana al-fi'lu qad hadatha wa intaha. Ya. Jadi taukid itu maksudnya adalah ketika suatu fi'il, yang dimaksud fi'il apa di sini? Yang dimaksud adalah fi'il madhi. Ketika suatu fi'il madhi itu sudah terjadi dan waktunya itu sudah selesai. Ya. Makanya saya katakan tadi, fi'il madhi itu sendiri sudah menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Ya. Ditambah qad, ini menjadi penekanan yang kedua, bahwa pekerjaan tersebut benar-benar telah selesai. Peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi. Contohnya, qad safara Zaidun. Ya. Si Zaid itu benar-benar telah safar. Ya. Qad tazawwaja Sa'idun. Sa'id benar-benar telah menikah. Ini makna yang pertama, untuk menunjukkan penegasan. Yang kedua, ketika qad memasuki fi'il madhi, itu boleh juga bermakna taqrib. Taqrib ini menunjukkan waktunya itu qarib. Waktunya itu sebentar lagi. Ya. Sebentar lagi. Idza kana al-fi'lu lam yahduth. Ini kapan? Yakni kapan qad itu bermakna taqrib ketika memasuki fi'il madhi? Ketika fi'il tersebut belum terjadi. Ketika perbuatan, kejadian, peristiwa tersebut belum terjadi. Lakinnahu sayahdutsu ba'da qalil, kata penulis. Tapi akan terjadi dalam waktu dekat atau sebentar lagi. Ya. Bisa ya fi'il madhi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut belum terjadi atau peristiwa tersebut belum terjadi, bisa. Ketika dimasuki oleh qad, itu pun maknanya adalah sebentar lagi akan terjadi, sebentar lagi akan dilakukan. Contohnya, ya, qad gharabatis syamsu. Qad gharabatis syamsu. Biasanya yang mengatakan ini, ya, yang mengatakan ini, dia tidak memaksudkan bahwa matahari itu telah terbit. Artinya boleh saja ada orang yang mengatakan itu dan memang makna maksud dia adalah untuk menegaskan. Tapi ada juga orang yang mengatakan itu untuk mengatakan bahwa sebentar lagi gitu. Sebentar lagi matahari terbit. Ya. Contohnya saja ibu-ibu antum kan gitu. Kalau lagi bulan Ramadan, ya, sebenarnya subuh belum masuk kan gitu. Ketika dibangunkan, apa yang dikatakan oleh ibu-ibu kita? Subuh atau bentar lagi subuh gitu. Ya. Afan, kalau bentar lagi itu jelas ya. Kadang mereka mengatakan udah subuh sahur gitu. Ya, tapi maksudnya adalah sebentar lagi subuh. Tapi dalam bahasa Indonesia itu jarang ya. Tapi dalam bahasa Arab itu banyak sekali digunakan. Qad gharabatis syamsu, yakni maksudnya adalah matahari sebentar lagi bukan terbit, terbenam. Ya, matahari sebentar lagi terbenam. Padahal ya memang sebentar lagi. Ya, udah betul-betul mau gelap hari itu. Qad gharabatis syamsu. Tapi matahari itu ketika dia ngomong itu masih ada, masih terlihat. Tapi sebentar lagi terbenam. Tidak masalah kita menggunakan fi'il madhi tetapi diawali dengan qad. Ya. Atau misalnya ketika guru kita, ya, di dalam ruangan ujian ingin mengatakan kepada para muridnya bahwa waktu ujian itu sudah hampir habis, mungkin 1 menit lagi atau bahkan beberapa detik saja lagi. Maka dia mengatakan abna'it talabah, ya, anak-anak siswa kami misalnya.
qad intahal waktu. Waktu sudah habis. Itu kalau seandainya kita maknai qad itu untuk menekankan. Tetapi maksud Ustadz ini adalah, atau kalau kita lihat waktunya itu masih ada setengah menit lagi, berarti maksud Ustadznya adalah sebentar lagi waktu habis. Sebentar lagi waktu habis. Atau yang lebih dekat lagi, ya. Yang lebih dekat lagi. Ketika misalnya imam mengatakan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin aqimis shalah. Dirikan salat. Kemudian muazin mengatakan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Perhatikan, qad qamatis shalah. Qamat itu adalah fi'il madhi, artinya adalah berdiri. Berdiri. Kalau kita katakan dia fi'il madhi, maka menunjukkan bahwa berdirinya salat itu sudah terjadi. Tapi ketika dimasuki oleh qad dan ternyata salat belum didirikan, tetapi baru akan didirikan, maka itu tidak masalah. Karena qad ketika memasuki fi'il madhi itu menunjukkan bahwa perbuatannya belum terjadi, kejadiannya belum terjadi, tapi akan terjadi dalam waktu dekat. Qad qamatis shalah. Makanya sambil muazin mengatakan itu, jamaah sudah berdiri, kan gitu, untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya kita mengatakan qad gharabatis syamsu, ya, matahari sebentar lagi akan terbenam, tenggelam, tapi kita mengatakan itu misalnya setengah jam sebelum dia tenggelam, ini tidak benar. Itu bukan qarib, itu bukan takrib, itu bukan menunjukkan waktu dekat, tetapi waktu yang masih panjang. Ya. Jadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad memiliki dua makna kalau seandainya mendahului fi'il madhi. Begitu pula ketika qad ini mendahului fi'il mudhari, maka dia juga memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-taqlil. Sebagaimana kata penulis, qad laha ma'al mudhari' maknayan. Qad juga memiliki dua makna ketika mendahului fi'il mudhari'. Yang pertama adalah at-taqlil. Kalau at-taqrib menunjukkan qarib, kalau taqlil menunjukkan qalil, sedikit. Atau kalau qarib itu kita maknai dengan dekat atau sebentar lagi, maka qalil itu menunjukkan sedikit atau jarang sekali. Ya, jarang sekali, tidak sering. Ya. Contohnya qad yanjahul balidu. Qad yanjahul balidu. Al-balid, maknanya apa itu al-balid? Al-balid itu artinya adalah bodoh. Ya, orang bodoh yang tidak tahu diri. Tidak tahu bahwa diri dia bodoh. Maksudnya adalah udahlah tidak tahu, tidak mau belajar, ini namanya balid. Ya. Nah, qad yanjahul balid. Yanjahu artinya adalah lulus. Ya, sukses. Ya, misalnya sedang diadakan ujian, kemudian setelah ujian terlaksana, ternyata ada orang yang dia tidaklah orang pandai, dia pemalas, ya, pahamnya sulit, tetapi dia sukses dalam ujiannya. Bisa tidak? Bisa. Tetapi yang seperti ini qalil atau kathir? Qalil. Ya, sedikit sekali dan jarang sekali. Tapi boleh jadi, ya. Boleh jadi. Makanya kita gunakan qad. Masukkan ke fi'il mudhari. Qad yanjahul balid. Orang bodoh itu sukses. Ya, orang bodoh itu sukses. Ya. Atau qad yunfiqul bakhil. Qad yunfiqul bakhil. Al-bakhil itu apa? Bakhil itu pelit, kikir, ya. Pelit, kikir, yang suka menahan-nahan hartanya. Ya. Nah, orang bakhil ini kebiasaan dia atau sifat dia adalah menahan hartanya.
ya, tidak dermawan, ya, tidak mau memberikan harta milik dia kepada orang lain. Tapi ada nggak orang bakhil yang dia mau memberi? Itu ada. Ada nggak orang bakhil yang mau berinfak? Itu ada, tetapi qalil, sangat sedikit. Makanya dikatakan qad yunfiqul bakhil. Orang bakhil itu berinfak, oi. Ya, berinfak, oi. Tetapi ketika yang mengatakan menggunakan qad, ini menunjukkan bahwa sedikit sekali orang bakhil itu yang berinfak, ya, atau jarang sekali orang bakhil itu yang berinfak, ya. Baik. Makna yang kedua, at-takthir. Takthir ini lawan dari taklil. Taklil menunjukkan qalil, sedikit atau jarang. Takthir itu menunjukkan kathir, banyak atau sering, ya. Atau boleh juga kita katakan tahqiq. Tahqiq ini untuk menekankan. Jadi karena saking seringnya, maka seakan-akan ditekankan di situ. Ya. Contohnya qad yanjahul mujtahidu. Ya. Qad yanjahul mujtahidu. Baik. Mujtahid itu artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, dia lulus ujian. Dia sukses dalam ujiannya. Ini boleh terjadi atau tidak? Boleh sekali. Dan yang ini adalah sesuatu yang banyak dan sering terjadi. Orang yang sungguh-sungguh, yang belajar, ya dia akan sukses. Ini seringnya seperti itu. Ya, makanya kita gunakan qad juga untuk menunjukkan kathir. Banyaknya orang yang mujtahid atau seringnya orang yang mujtahid itu sukses. Ya. Qad yaghfirullahu lil'asi. Qad yaghfirullahu lil'asi. Ini makna yang kedua tadi. Selain takthir, tahqiq, ya. Selain takthir, tahqiq. Qad, kenapa? Karena ketika kita mengatakan qad yaghfirullahu lil'asi, tidak mungkin maksud kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengampuni orang-orang yang bermaksiat. Ya, tidak benar. Bukan sering sekali, tetapi haqqan atau hakikatan, benar-benar Allah itu akan mengampuni orang yang berbuat maksiat. Ini makna dari tahqiq, yakni menunjukkan hak, haqiqah, menunjukkan benarnya. Ya. Itu dua makna qad ketika memasuki fi'il mudhari. Ya, dalam percakapan sehari-hari itu juga biasanya di dalam bahasa Indonesia itu ketika qad memasuki fi'il mudhari itu dimaknai dengan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Contohnya, qad yanjahul balid. Orang bodoh itu terkadang dia sukses. Qad yanjahul mujtahidu. Orang mujtahid itu terkadang dia sukses. Tetapi kita sendiri yang bisa menilai. Kadang-kadangnya itu persennya, ya. Artinya sedikit atau banyaknya, ini yang tadi kita jelaskan. Qad yanjahul balid. Kadang orang bodoh itu dia sukses. Kadang ini, kadangnya itu banyak atau sedikit, sering atau jarang. Jarang, sedikit orang yang bodoh itu sukses. Tapi memang kadang-kadang sukses. Qad yanjahul mujtahidu. Orang yang sungguh-sungguh itu kadang-kadang dia sukses atau lulus, tapi kadang-kadangnya ini persentasenya besar. Karena memang seringnya seperti itu dan banyaknya seperti itu. Ya. Sudah dapat dipahami ya? Jadi qad ketika memasuki fi'il madhi memiliki dua makna. Kalau tidak taukid, maka taqrib. Ketika memasuki fi'il mudhari, dia memiliki dua makna atau tiga makna. Ya. Taqlil, takthir, atau tahqiq. Ya. Ini tanda pertama yang menjadi tanda bersama antara dua fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tanda yang kedua, nunut taukid ats-tsaqilatu awil khafifatu. Nunut taukid ats-tsaqilah, nun taukid yang saqilah. Ya. Nun taukid yang saqilah, nun yang maknanya adalah untuk penekanan.
yang digunakan untuk menunjukkan penegasan. Baik yang thaqilah, thaqilah ini maksudnya adalah bertasydid, ataupun yang khafifah, yaitu yang sukun. Ya. Ini istilah-istilah para ulama untuk mengisyaratkan ke harokat-harokat tertentu, ya. Kalau dikatakan thaqilah, itu selalunya adalah yang bertasydid, atau thaqilah, atau thaqil, atau muthaqqal. Kalau khafif atau khafifah atau mukhaffaf, itu adalah yang sukun. Ya. Jadi nun taukid itu ada dua bentuk, ada yang bertasydid, ada yang sukun. Tasydid ini di atasnya fathah. Ya. Mushtarakatun bainal amri wal mudhari. Kata penulis bahwa nun taukid ini adalah tanda bersama antara fi'il amar dan fi'il mudhari. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapati ada nun taukid di suatu fi'il, maka fi'il itu boleh jadi fi'il mudhari atau fi'il amar. Ya. Contohnya, la takhrujanna. La takhrujanna. Ana tulis di sini, nampak? La takhrujanna. Atau la takhrujan. Udkhul misalnya. Afwan, udkhulanna. Atau udkhulan. Contoh yang pertama, la takhrujanna. La takhrujanna. Ini adalah nun taukid. Thaqil atau khafif tadi? Thaqil, karena bertasydid. Ya, la takhrujanna. Maka fi'il yang dimasuki oleh nun taukid ini, kalau tidak fi'il mudhari, maka dia adalah fi'il amar. Nah, di sini dia fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Ada ciri khas fi'il mudhari di sini. Yang pertama, ada tak mudhara'ah, ya, yang tidak dimiliki oleh fi'il amar. Ya. Yang kedua ada la an-nahiyah. Dan la an-nahiyah itu adalah salah satu dari adawatul jazmi, instrumen yang menjazmkan suatu fi'il. Temannya lam yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, yang nanti akan ada pembahasan khususnya. Jadi dia adalah fi'il mudhari, dimasuki oleh nun taukid thaqil ataupun yang khafif. La takhrujan. La takhrujanna. Sekali-kali janganlah anda keluar. Ya. Nun ini memang untuk menunjukkan penekanan. Jadi tidak cukup jangan keluar, tapi jangan sekali-kali keluar. Ya, ada penegasan di sini. La takhrujan sama juga. Ya. Kita boleh pakai la takhrujanna nun yang thaqil, atau la takhrujan nun yang khafif. Dan sebelum nun tersebut, maka harakat akhir dari fiilnya adalah fathah. Ya, selalu fathah. Kalau seandainya kita mengarahkan ucapan kita untuk satu orang. Ya. Contoh fiil amar, udkhulanna. Udkhulanna. Ya, udkhulanna. Ini adalah fi'il amar. Dari mana kita tahu dia fi'il amar? Dia tidak dimasuki huruf mudhara'ah. Ya, itu saja sudah cukup. Ya. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa nun taukid ini dia memasuki fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalau yang dimasuki oleh nun taukid tidak ada huruf mudhara'ah, maka dia adalah fi'il amar. Maka kalau seandainya hilang nun taukid ini, makna udkhul itu adalah menunjukkan permintaan. Berarti dia fi'il amar. Ya. Udkhulanna.
masuklah. Tapi ada penegasan di situ. Karena ada nun taukid. Begitu juga udkhulan. Ya, sebelum nun taukid baik yang khafif ataupun tsaqil juga harokat fathah. Ya, harokat fathah. Itu tanda yang kedua yang menjadi tanda bersama. Tapi bukan antara madi dan mudhari seperti qad, tetapi tanda yang kedua ini yaitu nun taukid ini adalah tanda bersama antara fi'il mudhari dan fi'il amar. Kemudian yang ketiga ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah, ya mukhatabah. Ya mukhatabah mushtarakatun kadzalika bainal amri wal mudhari. Tanda yang ketiga ini, ya mukhatabah ini juga merupakan tanda bersama antara fi'il amar dan fi'il mudhari. Antara fi'il amar dan fi'il mudhari. Contohnya, ya, anti taktubina. Silakan lihat contoh yang ada di buku. Anti taktubina. Taktubina yang kita kasih warna merah yaitu ya yang sebelum nun taktubina itu adalah ya mukhatabah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan taktubina, taktubina itu artinya adalah kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini adalah perempuan, ya. Yang lawan bicara kita adalah perempuan. Ketika lawan kita bicara kita perempuan, kita gunakan fi'il mudhari. Maka awalannya adalah huruf mudhara'ah ta, kemudian diakhiri dengan ya mukhatabah. Taktubina. Ya, taktubina. Setelah ya mukhatabahnya ada nun. Kalau seandainya kita menggunakan fi'il mudhari. Ya, kita menggunakan fi'il mudhari. Uktubi. Ini perintah untuk lawan bicara yang juga perempuan. Uktubi. Uktubi, nunnya dihapus. Uktubi, tinggal ya mukhatabah saja. Anti tuhafizina. Anti tuhafizina, maksudnya anti tuhafizina ala shalah. Kamu menjaga salat. Tuhafizina, bukan tuhafizu, tapi tuhafizu itu berarti lawan bicara kita mudzakkar, laki-laki. Kalau muannas atau perempuan maka tuhafizina. Ada ya mukhatabah. Begitu juga ketika kita memerintahkan yang lawan bicara kita adalah muannas, misalnya hafizi. Hafizi ala shalah. Jaga salat. Jaga salat. Jadi ya mukhatabah itu ada pada fi'il mudhari, ada juga pada fi'il amar. Kapan? Ketika lawan bicara adalah satu orang perempuan. Ya, satu orang perempuan. Sedangkan fi'il madhi itu tidak pernah dimasuki oleh ya mukhatabah. Karena ya mukhatabah itu tanda fi'il mudhari dan tanda fi'il amar saja. Sebagaimana tadi nun taukid, ya, fi'il madhi tidak pernah dimasuki oleh nun taukid karena nun taukid itu hanya tanda bagi fi'il mudhari dan fi'il amar. Baik. Kemudian Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, di sini kita nukilkan perkataan beliau yang menjadi dalil atau syahid saksi bagi apa yang disampaikan oleh penulis. Meskipun apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajrum itu tidak mencakup semua yang disampaikan oleh penulis. Ibnu Ajrum mengatakan wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinati. Dan fi'il itu dapat diketahui, maksudnya dengan salah satu dengan beberapa tanda di antaranya yang beliau sebutkan di sini. Ya. Karena artinya beliau di sini tidak sedang membataskan bahwa tanda fi'il itu hanya ini, tidak. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Itu dapat diketahui dengan adanya qad. Kalau ada qad berarti dia fi'il apa? Kalau tidak fi'il madhi, fi'il mudhari. Wasini, dan sin. Kalau ada sin dia pasti fi'il. Fi'il apa? Pasti fi'il mudhari, bukan fi'il yang lain. Karena sin tanda khas fi'il mudhari. Wasaufa juga sama dengan sin. Tanda khas fi'il mudhari. Wa ta'it ta'nitsis sakinah. Kalau ada ta' ta'nis sakinah berarti dia fi'il madhi.
Ya, fi'il madhi. Karena ta'nis sakinah merupakan tanda khas atau ciri khas fi'il madhi. Ya, demikian pelajaran kita tentang tanda-tanda fi'il, yaitu tanda fi'il mudhari, yaitu ciri khas atau tanda khas fi'il amar, dan tanda-tanda bersama, yaitu tanda-tanda yang bukan menjadi ciri khas salah satu dari fi'il, tapi tanda bersama, ya, antara dua fi'il, ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari, atau mudhari dan fi'il amar. Ya, mari kita lihat latihan. Saya akan jelaskan latihan yang ada di buku. Latihan ini untuk melatih pemahaman kita tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang tanda-tanda fi'il. Ya, silakan dikerjakan dan cari ustadz terdekat yang paham dengan nahwu, kemudian perlihatkan hasil latihan kamu. Ya, minta ustadz tersebut untuk mengevaluasi atau mengoreksi jawaban latihan kamu. At-tadribul awal, latihan yang pertama, mayyizil asma'a minal af'al fil jumalil atiyah ma'a bayani kulli naw'in min anwa'il af'al. Latihan yang pertama, tentukan isim-isim, ya, tentukan isim-isim dan fi'il-fi'il. Yakni mana isim, mana fi'il. Kelompokkan. Ya, tentukan. Dari kalimat-kalimat berikut ini disertai dengan penjelasan tentang jenis-jenis fi'ilnya. Yakni kalau seandainya dia fi'il, sebutkan langsung itu fi'il apa. Ya. Wadhkuril alamata allati istadlalta biha ala ismiyati aw fi'liyatil kalimah. Kemudian sebutkan pula dalil, tanda yang dengannya kamu mengatakan bahwa dia adalah isim, bahwa dia adalah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Ya, jadi ada 3 permintaannya, ya. Ada 3 permintaan. Yang pertama adalah kata itu, ya, kata itu sendiri, yakni keluarkan dari kalimat mana kata yang menjadi bahasan. Ya, yakni kata yang dia adalah isim atau fi'il. Kemudian jenisnya, yakni dia isim atau dia fi'il. Kalau fi'il sekaligus sebutkan fi'il apa dia. Kemudian yang ketiga, tanda. Misalnya kalau dia isim, apa tanda isimnya? Kalau dia fi'il madhi, apa tanda fi'il madhinya? Ya. Contoh dicontohkan oleh penulis dengan menjawab kalimat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal mu'minuna, kita mengeluarkan isim dan fi'il yang ada di situ. Dan masing-masing kita dapati satu. Yang pertama, aflaha. Ya, nau'uha, yakni jenis kata itu apa? Dia adalah al-fi'lul madhi. Dia adalah fi'il madhi. Apa tanda yang dengannya kita tahu dia adalah fi'il madhi? Yaitu al-alamah, tanda dukhulu qad, masuknya qad ke fi'il tersebut. Yang kedua, al-mu'minuna, ini kata yang kita ambil. Dia fi'il atau isim? Dia adalah isim, jenisnya adalah isim. Tandanya apa? Dukhulu al, masuknya alif lam. Ya, masuknya alif lam ke kata tersebut. Karena asalnya adalah mu'minuna. Nah, begitu seterusnya. Jawab latihan nomor 2-nya 3, 4, dan 5. Afwan, kalimat yang kedua 3, 4, dan 6. 2, 3, dan 4. 2, 3, 4, 5, afwan. 2, 3, 4, 5. At-tadribu tsani, latihan yang kedua, iqra'il abyatit taliyata wastakhrij minha al-af'al wa bayyin naw'a kulli fi'lin. Ya, baca bait-bait berikut ini, kemudian keluarkan darinya fi'il-fi'il dan jelaskan jenis dari setiap fi'il. Jadi kita menyebutkan fi'il jenisnya apa, fi'il jenisnya apa. Jenis di sini maksudnya adalah dia fi'il apa, fi'il madhi, mudhari atau fi'il amar. Itu juga sudah ada kolomnya. Silakan diisi kolom tersebut. Bait tersebut berbunyi, ma fil muqamili dhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtarib. Safir tajid iwadan amman tufariquh wansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasab. Ini adalah bait-bait dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi madhis safar, tentang sanjungan beliau
sanjungan beliau terhadap safar untuk menuntut ilmu. Safar, merantau dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, ma fil muqami li dhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtarib. Mungkin kita jelaskan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi bagi orang yang berakal dan bagi orang yang beradab, yakni orang cerdik lagi pandai, ya, itu bukanlah peristirahatan bagi dia ketika dia berada di tempat mukimnya. Ya, ketika dia berada di tempat mukimnya, itu dia sebenarnya tidak tidak betah. Itu bagi siapa? Lidhi aqlin wa dhi adab. Yang cerdik, pandai, itu berdiam diri di tempatnya, itu bukan peristirahatan bagi dia. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Fada'il awtana waghtarib. Di sini seakan-akan Imam Syafi'i memerintahkan kepada kita, jadilah orang yang seperti itu. Ya, da'il awtan, utruk al-watan. Tinggalkan tempat tinggal kita, waghtarib. Dan jadilah orang yang gharib. Ya, orang asing di tempat-tempat yang lain. Ya, merantau. Safir, merantaulah kalian. Ya. Safarlah, berjalan jauhlah, tajid iwadan amman tufariquh. Niscaya Anda akan mendapatkan ganti dari apa yang Anda tinggalkan. Kita meninggalkan rumah, insyaallah di tempat perantauan kita juga akan dapat pengganti. Kita meninggalkan banyak teman di tempat perantauan, insyaallah kita akan mendapatkan pengganti, teman-teman yang baru lagi. Ya, wansab, yakni jiddah atau ijtihad. Ya, bersungguh-sungguhlah, fa inna ladzizal 'aishi fin nasab. Karena kelezatan hidup itu didapatkan atau ada pada kesungguh-sungguhan. Ya. Makanya kita sendiri memahami itu kan, yang hidup enak, orang sukses akan hidup enak gitu. Ya, artinya kesuksesan itu biasanya didapatkan dengan bersungguh-sungguh, capek-capek. Ya. Setelah itu kita akan mendapatkan kehidupan yang lezat. Ya. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in sala taba wa in lam yajri lam yatib. Di sini beliau menjelaskan betapa pentingnya kita meninggalkan tempat kita, yakni bergerak. Ya, bergerak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergerak. Karena dalam pergerakan itu maka ada berkah. Ya. Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsiduh. Apa kata Imam Syafi'i? Saya melihat air itu kalau seandainya tenang, berada di tempatnya saja, tergenang seperti itu, dia akan menjadi al-ma'ul fasid. Ya. Diamnya dia itu merusak dia sendiri. Ya. Sehingga kalau ada orang kencing di situ, ya, udah. Airnya tidak bisa dibuat untuk bersuci, rusak. Airnya bukan air yang mengalir. Insala, padahal kalau seandainya dia mengalir, toba, dia menjadi air yang tayyib. Wa in lam yajri, kalau dia tidak mengalir, lam yatib, maka dia bukanlah air yang tayyib. Sama, antum kalau seandainya bergerak keluar dari rumah, merantau menuntut ilmu, ya, pergerakan antum tersebut, keluarnya antum, merantaunya antum, itu membuat diri antum berkembang. Membuat antum itu semakin dalam ilmu mungkin semakin mendalam karena banyak guru-guru yang dikunjungi gitu. Wawasan itu menjadi luas gitu. Bedakan dengan orang yang sering merantau ke sana kemari, itu wawasan dia akan lebih luas dibandingkan orang yang diam diri saja di tempat dia, di kampung dia, ya. Kemudian permisalan yang kedua, al-usdu laula firaqul ghabi maftarasat was-sahmu laula firaqul qausi lam yusib. Al-usdu yakni al-asad, singa yang digelari sebagai apa? Raja hutan. Ya, raja hutan. Laula firaqul ghab, kalau seandainya dia tidak meninggalkan hutan, maftarasat, maka dia tidak akan mendapatkan
dia tidak akan menjadi hewan yang buas. Dia tidak akan bisa memangsa. Ya, kalau diam saja di hutannya itu, tidak kemana-mana, maka dia tidak akan memangsa, tidak akan mendapatkan buruannya. Ya, tidak akan digelar sebagai raja hutan. Digelar dengan raja hutan itu dia kemana-mana, ya, menakutkan orang-orang, menakutkan binatang-binatang lainnya dalam hutan tersebut. Makanya dia dikenal sebagai raja hutan, kan gitu. Kalau bukan karena dia meninggalkan hutannya, maka mungkin dia tidak dikenal, ya, dengan kegarangannya itu. Wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Permisalan yang ketiga, bagaikan anak panah, kalau seandainya tidak berpisah dengan busurnya, lam yusib, dia tidak akan mengenai. Ya, dia bisa mengenai sasaran karena dia, sekali lagi, karena dia keluar, berpindah, bergerak dari tempat dia. Ya. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujumin wa min arabi. Begitu juga matahari. Permisalan yang selanjutnya, matahari kalau seandainya selalu diam di peredarannya, ya, tidak berputar misalnya, artinya selalu di atas saja gitu. Tidak pernah kita lihat condong ke kiri, tidak pernah lihat condong ke kanan, hanya di situ saja, tidak berputar, ya, pada porosnya. Lamallahan nas min ujmin wa min arab. Maka orang-orang akan bosan, manusia akan bosan. Ya, manusia akan bosan, ini kok siang aja terus gitu. Enggak ada malam, enggak ada pagi. Orang-orang akan bosan, baik orang ajam, orang asing ataupun orang Arab. Yakni maksudnya adalah semua orang. Ya. Bait yang terakhir sebenarnya ada, itu permisalan selanjutnya, yaitu tentang kayu. Kalau seandainya dibiarkan saja, ya, pada asalnya itu di pohon, maka tidak akan berubah. Tapi ketika dia dipindahkan, jadilah meja, jadilah lemari, jadilah ini dan itu, maka kata Imam Syafi'i, safir tajid iqadan amman tufariku. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah yang kelima, tanda-tanda huruf sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah tidak banyak. Al-faidatul khamisah, alamatul harfi, tanda-tanda huruf. Alamatul harfi, satu tanda huruf. Artinya dari sini penulis ingin menyampaikan bahwa huruf itu hanya punya satu tanda saja. Apa itu? Alamatuhu hiya annahu la yaqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li. Bahwa huruf itu, tanda dia adalah dia tidak menerima tanda-tanda isim yang sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-5, dan dia juga tidak menerima tanda-tanda fi'il yang sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-6 dan hari ini. Ya. Jadi huruf itu tidak dimasuki oleh qad, tidak dimasuki oleh isim, tidak dimasuki oleh alif lam, tidak dimasuki oleh sin, saufa, la, lam, lan, dan lain-lainnya yang sudah kita bahas pada tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ya. Maka dia adalah huruf kalau seandainya tidak menerima tanda-tanda isim ataupun tanda-tanda fi'il. Kata penulis, fa idza aradta ma'rifatal kalimah ahiya harfun am la fajarrib 'alaiha alamatil ismi. Kalau seandainya Anda ingin tahu bahwa suatu kata itu adalah huruf atau tidak, huruf atau bukan, maka coba masukkan ke dalamnya tanda-tanda isim. Fa in qabilatha fahiya ismun. Kalau seandainya dia dapat atau boleh menerima tanda-tanda tersebut, yakni boleh di sini maksudnya kita masukkan tanda-tanda isim dan maknanya benar menurut bahasa Arab, ya, artinya dia boleh menerima tanda-tanda tersebut, maka dia adalah isim. Wa illam taqbalha fajarrib 'alaiha alamatil fi'li. Kalau seandainya dia tidak dapat menerima tanda-tanda isim, jangan langsung diponis, oh ini huruf nih. Coba dulu tanda-tanda fi'il, masukkan tanda-tanda fi'il ke dalamnya. Coba masukkan sin, masukkan saufa, coba masukkan nun taukid, masukkan qad misalnya. Ya. Fa in qabilatha, kalau seandainya dia boleh menerima tanda-tanda tersebut, dia bisa menerima tanda-tanda tersebut, maknanya benar, maknanya lurus,
maka fahiya fi'lun, dia adalah fi'il. Karena menerima tanda-tanda fi'il. Karena ingat, yang kita maksud dengan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il itu apa? Annaha taqbalu hadhil alamat atau hadhil alamat. Maksudnya dia itu boleh menerima. Bukan isim itu harus ada tanda ini, bukan. Fi'il itu harus ada tanda ini, tidak. Sekedar dia boleh menerima tanda-tanda tersebut, maka dia isim, maka dia fi'il. Ya, maka coba ke suatu kata tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il. Kalau dia menerima salah satu dari tanda isim, maka dia adalah isim. Dia menerima salah satu dari tanda-tanda fi'il, maka dia adalah fi'il. Wa illam taqbal alamatil ismi wala alamatil fi'il. Kalau seandainya kata yang tadi kita coba, dia tidak bisa, tidak boleh menerima tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il, fahiya harfun. Maka kata itu adalah huruf. Ya, kata itu adalah huruf. Ini kalau seandainya kita ingin mengenal kata tersebut apakah dia huruf atau tidak dengan tanda-tanda yang dimiliki olehnya. Ya. Ini apa namanya? Tariqatu ma'rifati al-alamat. Tanda mengenal dengan mengetahui ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Ya. Cara yang pertama sudah kita bahas juga tentang tariqatu takhayyul, ya. Cara dengan menghayalkan atau membayang-bayangkan. Kama qala an-nazim, sebagaimana seorang nazim mengatakan, al-harfu ma laysat lahu alamah fatarkul alamah lahu alamah. Huruf itu adalah yang tidak memiliki tanda. Ya, yang tidak memiliki tanda. Fatarkul alamah laysa lahu alamah. Tidak ada tanda, itu adalah tanda bagi dia. Tidak ada tanda, itu adalah tanda bagi dia. Yakni dia tidak menerima tanda isim ataupun tanda fi'il. Tidak menerimanya tanda isim dan tanda fi'il, itu adalah tanda bagi dia. Tanda bahwa dia itu adalah huruf. Mithlu, contoh, hal, wa fi, wa lam. Contohnya hal, fi, dan lam. Fahadhil kalimatu thalathu huruf. Ketiga kata ini, hal, fi, dan lam, itu adalah huruf. Li'annaha la taqbalu syai'an min alamatil ismi. Karena tidak satu pun dari kata ini, hal, fi, atau lam, menerima tanda-tanda isim. Fala taqbalu dukhula al. Maka salah satu pun dari mereka itu tidak ada yang boleh menerima alif lam. Wala tanwin, dan juga tanwin. Wala yajuzu dukhulu harfil jarri 'alaiha. Tidak boleh juga dimasuki oleh huruf jar. Fala yasihu an taqul, maka tidak sah, tidak boleh, tidak benar kalau kita misalnya mengatakan al-hal. Setelah kita masuki alif lam misalnya, al-hal. Ya. Al-hal tidak benar. Tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Ini adalah kata yang tidak dikenal oleh orang Arab sendiri. Al-hal. Ya, hal yang kita masuki dengan alif lam. Ya. Wala an taqul halun. Tidak juga bisa kita mengatakan halun. Ya, artinya dia tidak boleh menerima tanwin. Wala an taqula ila hal, dan juga tidak boleh kita mengatakan ila hal. Yakni hal ini kita masuki ila, huruf jar. Sehingga hal ini adalah isim misalnya karena adanya ila. Tidak benar. Ya, kalaupun kita mendapati ada ila hal di salah satu buku misalnya, di salah satu buku, kemudian langsung kita ponis hal ini adalah isim, ini salah. Meskipun kita mendapatinya di buku, ya, dan itu kemungkinannya itu ya di buku-buku kontemporer misalnya. Ya, misalnya kalau ada, maka yang dia lakukan, penulis lakukan itu tidak benar. Ya, ilahal itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi hal, fi, dan lam ini dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Nah, sekarang kita coba pula, apakah tanda-tanda fi'il dia juga tidak bisa menerimanya? Kata penulis, kama annaha la taqbalu syai'an min alamatil fi'li. Sebagaimana juga dia tidak menerima tanda-tanda fi'il, fala yasihhu dukhulu qad 'alaiha, maka tidak benar memasukkan qad ke kata-kata tadi. Wala dukhulu sin wala saufa, dan tidak juga bisa memasuki sin dan saufa pada hal, fi, dan lam.
Wala ta'ut ta'nits sakinah, dan juga tak ta'nits sakinah, wala ghairuha min alamatil fi'li, atau tanda-tanda fi'il yang lainnya tidak sah, tidak benar kita memasukinya kepada hal fi dan lam. Artinya hal dan fi dan lam itu adalah harfun. Ya, itu adalah harfun. Al harfu ma laysa lahu alamah fatarkul alamati lahu alamah. Ya, huruf itu tidak memiliki tanda, dan tidak memiliki tanda itu adalah tanda bagi dia. Ya, tidak memiliki tanda itu adalah tanda bagi dia. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, Ibnu Ajrum mengatakan, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan huruf itu adalah yang tidak benar, tidak boleh dimasuki oleh tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ya. Jadi kita sudah mengetahui nih masing-masing tanda isim, fi'il dan huruf. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengetahui mana fi'il, mana isim, mana huruf ya, ketika kita dihadapkan dengan tulisan-tulisan Arab. Tadribat. Sekarang kita lihat latihan untuk tanda-tanda huruf. At-tadribul awal, latihan yang pertama dan hanya satu saja latihannya. Istakhrijil asma'a wal af'ala wal hurufa minal qissatil atiyah. Ya, keluarkan dari kisah berikut ini isim, fi'il dan huruf, kemudian letakkan di kolom yang sudah disediakan oleh penulis ya. Kolom pertama itu yang pertama itu isim. Itu ada beberapa kolom, ada fi'il, beberapa kolom, ada huruf, beberapa kolom ya. Keluarkan dari kisah berikut ini. Silahkan, saya tidak akan terjemahkan, silahkan lihat sendiri dari tanda-tanda yang ada atau tanda-tanda yang masukinya, atau buka kamus ya, buka kamus. Saya akan bacakan. Arada syaikhu an yu'allima at-talamidha darsan fi muraqabatillahi ta'ala. Faqala liyadhbah kullun minkum ta'iran fi makanin la yarahu fihi ahadun. Fadhahaba tilmidhun wa dhabahahu fi as-sahra. Wa dhahaba tilmidhun akharu fadhabahahu tahta as-sarir. ثم جاء تلميذ ثالث ليقول كلما أردت الذبح في أي مكان قلت إن الله يراني ففرح الشيخ وقال أردت أن أعلمكم أن الله يرانا في كل مكان مهما ظننا أن أحدا من الناس لا يرانا. Ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan pelajaran pada pertemuan yang ke-7 ini tentang tanda-tanda fi'il bagian yang kedua dan dilanjutkan dengan tanda-tanda huruf bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan ucap, maka mohon diperingatkan dan saya mohon maaf atas itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.